Dari masa ke masa, persoalan tanah selalu menjadi cerita panjang di negeri ini. Ketimpangan penguasaan lahan, sengketa tak berujung, hingga tanah yang terlantar tanpa manfaat bagi rakyatnya. Indonesia membutuhkan solusi, sebuah lembaga yang mampu mengelola tanah negara agar memberikan keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. Badan Bank Tanah hadir menjawab tantangan itu. Dibentuk pada 2021, Badan Bank Tanah memiliki aset persediaan tanah di 21 provinsi dengan total lebih dari 33.000 hektar tanah. Sebagai lembaga sui generis, Badan Bank Tanah memiliki kewenangan untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Kini, tanah yang diperoleh Badan Bank Tanah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Salah satunya di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dari tanah Borneo, kita dapat melihat aliran sungai dan hutan yang masih terjaga. Namun, siapa sangka, di balik itu terbentang sebuah tempat yang dulu mungkin tak banyak disebut, tapi kini menjadi bagian penting dari masa depan Nusantara. Inilah Penajam Pasir Utara. Di balik pembangunan yang terus berjalan, tersimpan cerita tentang masyarakat yang tanahnya kini menjadi bagian dari proyek besar bernama Ibu Kota Nusantara. Dari hal tersebutlah, Badan Bank Tanah hadir untuk memberi jalan bagi warga. Tujuannya sederhana, agar masyarakat tidak hanya terdampak, tapi juga bisa terlibat. Lewat proses yang legal dan terbuka, warga diajak duduk bersama, berdiskusi, dan menentukan pilihan. Tanah yang dulu dianggap tidak produktif, melalui perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan, kini bisa menjadi aset yang punya nilai jangka panjang untuk berbagai kepentingan. Ketika tanah bukan lagi sekedar tempat berpijak, tapi menjadi bagian dari masa depan yang bisa diwariskan. Inilah cerita warga Penajam Pasir Utara, yang kini menjadi penerima manfaat dari program reforma agraria yang dijalankan oleh Badan Bank Tanah. Ketika tahun 97 ada musibah lah bangsa Indonesia ini, khususnya Kalimantan, ada kebakaran besar. Akhirnya kris moneter itu, begitu sudah berhenti dari perusahaan PTIC, kami mendirikan bakery. Bakery saya mulai 2004 sampai sekarang masih aktif. Hasil daripada produksi bakery tadi, alhamdulillah ada untung kami belikan lahan pelan-pelan, dikit-dikit, kami berkebun sawit. Dengan adanya perkembangan waktu, ada program pemindahan ibu kota yang sekarang Ibu Kota Nusantara. Di tempat kami ada program yaitu untuk lintas jalan tol. Kebetulan lahan kami kena dampak. Jadi lokasi ini hasil reforma. Reforma itu pindahan lahan kami yang kena jalan tol, dipindahkan ke sini. Nah, bukan diganti untuk dibayar, tapi dipindahkan. Reforma agraria adalah upaya menata kembali penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan lahan. Reforma agraria di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, khususnya terkait dengan distribusi tanah sebagai sumber daya utama bagi banyak masyarakat. Reforma agraria memiliki 6 tujuan. Pertama, hadirnya reforma agraria guna mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Kedua, untuk menciptakan kemakmuran kesejahteraan rakyat. Ketiga, untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Keempat, memudahkan masyarakat dalam mengakses sumber ekonomi. Kelima, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Keenam, reforma agraria diharap mampu memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria. Tujuan mulia dan cita-cita baik dari reforma agraria sejalan dengan amanat yang diberikan pemerintah kepada Badan Bank Tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021. Disebutkan, paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan Badan Bank Tanah
wajib dialokasikan untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agraria. Melalui reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah, masyarakat akan mendapat penataan akses yang lebih baik dan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap. Dengan dipindahkan itu, Bank Tanah memfasilitasi. Fasilitasnya adalah legalitas sudah diterbitkan surat sertifikat. Dengan relokasi ini sudah merasa aman gitu loh, bukan asal merelokasi pindahkan di situ nggak ada ininya. Kalau kita alas haknya sudah ada, sudah terbit sertifikatnya. Di daerah yang memiliki julukan Serambi Nusantara ini, Badan Bank Tanah memiliki aset sebanyak 4.126 hektar. Dari total kurang lebih 45% atau sebanyak 1.873 hektar dialokasikan untuk program reforma agraria Badan Bank Tanah. Pelaksanaan reforma agraria tahap 1 di atas HPL Badan Bank Tanah didukung oleh Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA, Forkopimda, serta Kementerian ATR BPN yang telah berjalan dengan terbitnya sertifikat hak pakai secara berkala. Kepentingan kita yang pertama adalah kepentingan masyarakat yang non-investasi. Karena konsepnya dari Bank Tanah ini adalah bagaimana menyelesaikan konflik lahan, tidak menimbulkan konflik yang baru. Sehingga kita menyelesaikan dulu lahan-lahan masyarakat yang terdampak tadi, itu kemudian bisa kita lakukan penyerahan terhadap mereka sesuai dengan hak-hak yang sepantasnya mereka terima, untuk kemudian baru sisi investasi yang dipertimbangkan. Konsep Bank Tanah itu adalah untuk rakyat, untuk masyarakat. Perjalanan Badan Bank Tanah tak selalu mudah. Penolakan dan keraguan menjadi tantangan di awal. Namun, melalui sosialisasi intensif, transparansi, dan pendekatan keadilan sosial, Badan Bank Tanah kini dipercaya menjadi solusi. Kehadiran Badan Bank Tanah juga membuka peluang pendapatan daerah melalui pajak, izin usaha, dan perdagangan jasa. Badan Bank Tanah berjalan beriringan dengan pemerintah daerah, memastikan setiap aktivitasnya memberi kontribusi langsung bagi kabupaten dan masyarakat setempat. Kami masuk ke dalam area kawasan HPL Badan Bank Tanah Penajam Pasir Utara. Pada awalnya mencoba untuk mengakselerasi melalui program-program yang bisa kami lakukan adalah sosialisasi, Mas. Nah, sosialisasi ini kami lakukan dalam rangka menciptakan fondasi tata ruang yang kuat melalui penyusunan rencana induk atau yang kita sebut dengan master plan sebagaimana amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kami masuk ke setiap komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat itu, termasuk ke majelis-majelisnya masyarakat, mencoba untuk menginfiltrasi apa saja visi dan misi Badan Bank Tanah. Sehingga penolakan-penolakan yang awalnya memang cukup ekstrim, akhirnya bisa diatasi dengan cukup optimal. Keberhasilan atas reforma agraria ini tak lepas dari pijakan masa lalu. Sejak Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, pengadaan tanah menjadi tanggung jawab negara. Namun dalam perjalanannya, masih banyak tanah terlantar dan menimbulkan konflik agraria di berbagai daerah. Disinilah peran strategis Badan Bank Tanah hadir, guna mengelola tanah terlantar dan memastikan tanah-tanah kembali memberi manfaat bagi rakyat. Ada kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 5 Tahun 60, Undang-Undang Pokok Agraria, salah satu fungsi pemerintah adalah pengadaan tanah. Yang lain telah dilaksanakan, tapi aspek pengadaan tidak terlaksana. Baru terasa kemudian penting sekali di waktu kita mau bikin infrastruktur, jalan tol, perumahan untuk masyarakat, dan lain-lain, kesulitannya kita mendapatkan tanah. Di samping itu banyak sekali tanah terlantar. Tanah yang telah diberikan haknya, kemudian oleh pemegang hak tidak dikelola dengan baik, bahkan dibiarkan terlantar, sehingga jadi tanah bancakan, bahkan terjadi konflik tanah di mana-mana. Untuk kemudian dikelola dengan baik, sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pemerataan ekonomi, termasuk bagaimana redistribusi tanah yang adil. Badan Bank Tanah terus melangkah menjalankan mandat besarnya dengan mengelola tanah negara. Badan Bank Tanah memastikan setiap jengkal lahan dapat memberi manfaat nyata bagi pembangunan bangsa, dari menyiapkan lahan strategis untuk infrastruktur nasional, membuka peluang usaha bagi desa, hingga mendukung ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inilah wujud nyata Badan Bank Tanah, hadir untuk bangsa.
bekerja untuk masa depan Indonesia yang berkeadilan. Keberadaan Bank Tanah sangat-sangat membantu kelancaran pembangunan infrastruktur. Kita tahu pada saat itu pembentukan Bank Tanah adalah karena kesulitan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang dikarenakan pembebasan lahan. Ada beberapa upaya dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum dan dengan adanya Bank Tanah. Jadi semua dengan adanya Bank Tanah ini menjadikan pembangunan infrastruktur jauh lebih cepat, jauh lebih safe, jauh lebih berkeadilan. Bank Tanah ini merupakan badan atau lembaga khusus yang memiliki kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Disebutkan dalam rangka ekonomi yang berkeadilan. Saat ini Bank Tanah sudah memiliki tanah sekitar 33.116 hektar. Dan luar biasa, pemanfaatannya ini sebenarnya sudah hampir ke seluruh sektor ya. Kalau kita tahu ada IKN, Bank Tanah berkontribusi menyiapkan tanah untuk bandara VVIP IKN. Kita juga sudah punya perumahan MBR dikerjasamakan di atas tanahnya Bank Tanah. Untuk BUMDes juga, BUMDes itu ada di Serang, di Tengkuran, dan juga ada di GOT di Bali. Jalan menuju keadilan agraria tak selalu mulus. Di balik niat baik untuk memberikan kepastian tanah bagi rakyat, masih ada suara-suara yang menanamkan keraguan. Jika reforma ini tak diberikan, bagaimana nasib mereka di masa depan? Akankah mereka selamanya tinggal di tanah yang tak pernah menjadi milik mereka sendiri? Karena kalau kita tidak berikan reforma ini, tentunya di kemudian hari masyarakat kita bisa tinggal di lahan-lahan yang wilayahnya dikuasai oleh pengusaha besar. Namun di tengah upaya kami mensosialisasikan tersebut, tetap aja muncul klaim-klaim yang melakukan provokasi secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi masyarakat. Nah, ini memberikan dampak negatif juga. Nah, kita harus tentunya mencari solusinya, benar-benar bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat menerima hak pakai untuk reforma agraria selama jangka waktu diberikan hak pakainya 30 tahun. Namun apabila dimanfaatkan dengan baik dalam jangka waktu 10 tahun dapat diberikan dirubah statusnya dari hak pakai menjadi hak milik. Dimanfaatkan itu dalam pengertian mereka harus tinggal di lahan tersebut dan juga melakukan usaha-usaha yang produktif. Badan Bank Tanah memahami bahwa kepastian hukum bukan hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga menjadi kunci bagi investasi. Karena pada akhirnya, tanah yang tertata dan legal akan membuka pintu pembangunan ekonomi yang lebih luas, baik untuk rakyat maupun bagi para investor yang menanamkan harapan mereka di tanah ini. Mengenai yang paling sulit di Republik ini apa? Mengenai masalah pembebasan lahan. Jadi deal dengan Badan Bank Tanah, mereka dapat diberikan HGB atau HGU atau hak pakai selama jangka waktu tertentu. Kalau HGB diberikan satu siklus 80 tahun dengan pemberian pertama 30 tahun, 20 tahun, perpanjangan dan 30 tahun lagi pembaharuan. Tentunya nanti bekerja sama dengan ATR BPN. Kita memberikan satu kepastian hukum dan juga kita mempersingkat waktu. Dengan tekad yang kuat dalam menjalankan amanat dari pemerintah dan undang-undang, Badan Bank Tanah berkomitmen meningkatkan daya saing daerah-daerah yang terdapat di lokasi HPL, termasuk Kabupaten Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pada hakikatnya, di setiap jengkal tanah yang tertata, tersimpan harapan untuk Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Bank Tanah bukan sekedar mengelola lahan, tetapi juga menata masa depan bangsa.